Kabut turun pelan di lereng Lawu saat Raka menapaki jalan setapak menuju puncak Hargo Dalem. Suara gamelan samar terdengar di kejauhan, meski tak ada siapapun di sana. Angin membawa aroma dupa dan bunga kantil, seolah bumi tengah bernapas dalam diam. Raka bukan pendaki biasa. Ia datang bukan untuk wisata, melainkan untuk mencari sesuatu yang disebut jejak energi Sabdo Palon, warisan tak kasat mata yang diyakini masih hidup di tanah Jawa. Sejak kecil, ia sering mendengar suara dalam mimpinya. Kelak, kau akan membuka yang terkunci sejak Majapahit runtuh. Di kaki gunung, ia bertemu Nyai Raras, penjaga petilasan tua yang dikenal hanya oleh sedikit orang. Wajahnya keriput, tapi matanya menyala penuh rahasia. Kau datang karena dipanggil, bukan karena ingin, ucapnya pelan. Raka tertegun. Ia belum sempat bicara sepatah kata pun. Energi Sabdo Palon bukanlah benda. Ia simbol, tapi juga jiwa. Ia bersemayam dalam tanah, air, api, angin, dan manusia yang masih percaya. Lanjut Nyai Raras. Malam itu, Raka bermalam di gubuk kecil dekat sumber mata air Sendang Derajat. Suasana begitu sunyi hingga detak jantungnya terasa berat. Dalam tidur antara sadar dan tidak, ia melihat bayangan sosok berjubah putih berdiri di atas kabut, dengan tongkat bercahaya di tangan kanan. Sosok itu berkata, "Aku Sabdo Palon, suara yang tak hilang oleh waktu. Aku tinggalkan 7 simbol di Nusantara, dan engkau, anak zaman besi, harus menemukannya sebelum dunia lupa siapa dirinya." Tiba-tiba bumi bergetar halus. Air Sendang berkilau seperti kaca cair. Ketika Raka terbangun, di tanah di sampingnya terdapat ukiran misterius berbentuk lingkaran dengan 8 kelopak bunga dan 1 titik di tengah. Simbol yang belum pernah ia lihat di buku arkeologi manapun. Keesokan harinya, Nyai Raras menatap simbol itu dengan sorot tajam. Itu bukan sekadar tanda. Itu mandala Sabdo, lambang pusat energi gaib yang menghubungkan 7 titik kekuatan Nusantara. Dan yang kau lihat malam tadi bukan mimpi. Bayu, sahabatnya yang menyusul dari Jakarta untuk meliput penelusuran ini, hanya tertawa. "Kau yakin tidak sedang berhalusinasi karena udara tipis?" katanya. Tapi malam berikutnya, Bayu justru bermimpi sama. Sosok berjubah putih muncul dan berbisik di telinganya. "Skeptis boleh, tapi jangan buta terhadap kebenaran yang tak tertulis." Sejak malam itu, perjalanan mereka berubah menjadi lebih dari sekadar riset. Setiap langkah menuju puncak Lawu terasa seperti menembus dimensi lain, di mana waktu Majapahit, Demak, dan masa kini bersinggungan dalam kabut yang sama. Nyai Raras memberi mereka peta usang dari kulit lontar, bertuliskan aksara Kawi. Di tengah peta itu tergambar 7 simbol, menyerupai cakra, yang tersebar dari Lawu, Dieng, Borobudur, Bali, Gunung Kerinci, Banten Lama, hingga Trowulan. Ketujuhnya menyimpan energi Sabdo Palon, kata Nyai Raras, dan jika ketujuh simbol itu bersatu, suara leluhur akan bangkit kembali. Raka menatap peta itu lama. Dalam hati, ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Tapi di balik tekadnya, ia tak bisa mengusir perasaan aneh. Setiap kali menyentuh peta itu, udara di sekitarnya bergetar halus seperti menyambut kehadirannya. Malam kian pekat. Di kejauhan, guntur bergemuruh meski langit cerah. Raka menutup mata, mendengar suara Sabdo Palon bergema sekali lagi. Yang hilang bukanlah aku, tapi kesadaran manusia akan dirinya. Temukan simbol itu, sebelum cahaya Nusantara padam oleh tangan zaman. Kabut Lawu menelan segalanya. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang sama. Simbol pertama di Trowulan. 3 hari setelah kejadian di Lawu, Raka dan Bayu turun ke dataran rendah. Mereka meninggalkan kabut gunung dan menuju arah barat, menuju Trowulan, tanah yang dulu menjadi pusat kerajaan Majapahit. Udara terasa berat, bukan karena panas, tapi karena hawa masa lalu yang seperti masih berdiam di setiap jengkal tanah. Raka menggenggam erat peta lontar pemberian Nyai Raras. Setiap kali ia membukanya, aksara Kawi di atas kulit lontar itu seperti berpendar samar, seolah hidup. "Lihat ini," katanya pada Bayu di dalam mobil. "Setiap kali kita mendekati titik yang disebutkan Nyai,
Hurufnya seperti menyala. Bayu menatap tak percaya. Atau mungkin itu cuma pantulan cahaya matahari. Rak. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu sesuatu memang aneh sejak mereka dari Lawu. Mereka tiba di Trowulan menjelang senja. Di ufuk barat, matahari turun di balik reruntuhan bata merah. Suara jangkrik dan desir angin menemani langkah mereka di antara situs-situs tua, candi tikus, kolam segaran, dan gapura Bajang Ratu. Raka berhenti di depan kolam segaran. Kolam besar yang diyakini dulunya tempat para bangsawan Majapahit bersuci dan bermeditasi. Airnya tenang, tapi memantulkan cahaya keemasan seperti emas cair. 7 simbol, gumam Raka. Dimulai dari pusat kerajaan lama. Lawu adalah gerbang spiritualnya, dan Trowulan, pusat peradaban manusia. Bayu mengambil kamera dan mulai merekam. Baik, episode 1. Arkeolog muda tersesat di dunia gaib, ujarnya bercanda. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol rekam, air kolam tiba-tiba beriak sendiri meski tak ada angin. Dari permukaan air muncul cahaya melingkar, membentuk pola mandala 8 kelopak seperti yang mereka lihat di Lawu. Namun kali ini ada tambahan simbol di tengah, garis menyerupai lidah api. Bayu terpaku. Apa itu efek cahaya, Rak? Raka tidak menjawab. Ia perlahan menurunkan tangan ke air, dan saat jarinya menyentuh permukaan, cahaya itu meledak lembut seperti riak emas. Dalam sekejap, bayangan dunia berganti. Mereka berdiri di halaman istana megah Majapahit. Langit jingga, dan di kejauhan, terdengar kidung pujian dan bunyi gamelan sakral. Puluhan abdi berbusana kain merah berjalan membawa dupa. Sosok berjubah putih berdiri di tengah halaman. Inilah masa ketika manusia masih menyembah cahaya dalam dirinya sendiri. Suara itu berkata, Trowulan bukan sekadar batu dan bata. Ia nadi dari pengetahuan sejati. Raka menatap tak berkedip. Sabdo Palon, tanyanya. Sosok itu menoleh, dan matanya berkilau seperti bara api. Aku bagian dari ingatan bumi ini. Engkau hanya membuka pintunya. Tiba-tiba suasana berubah. Langit istana yang indah mendadak gelap. Suara teriakan dan gemuruh perang terdengar. Api membakar atap kayu, dan dalam kepanikan itu, sosok Sabdo Palon mengangkat tongkatnya. Ketika keangkuhan menggantikan kebijaksanaan, Majapahit runtuh. Namun, aku tak lenyap. Aku menanam 7 simbol agar cahaya tak padam. Carilah simbol ini semua sebelum tanah ini kehilangan jiwanya sepenuhnya. Cahaya menyilaukan menelan segalanya. Saat mereka membuka mata, Raka dan Bayu sudah kembali berdiri di tepi kolam. Bayu terengah. Aku melihatnya juga. Semua itu sungguhan. Raka hanya terdiam. Di telapak tangannya kini terukir tanda baru. Bentuk api kecil dalam lingkaran, seolah dibakar dari dalam kulitnya sendiri. Malam itu mereka menginap di penginapan sederhana dekat situs. Raka memandangi tanda di tangannya, yang kini berdenyut lembut seperti nadi. Dari jendela, ia menatap langit yang gelap. Dalam hati ia tahu, simbol pertama telah bangkit. Tapi ia juga merasakan sesuatu lain, semacam kehadiran yang mengawasi mereka dari jauh. Bayu, katanya pelan. Kau sadarkan, setelah simbol ini aktif, energi di sekitar kita berubah? Seperti ada sesuatu yang menunggu. Bayu menelan ludah. Aku tahu. Dan aku tak yakin kita siap kalau semua simbol itu benar-benar bangkit. Angin malam meniup daun jendela, membawa bisikan samar, suara Nyai Raras dari kejauhan. Setiap simbol membuka satu lapisan dunia. Tapi semakin banyak yang terbuka, semakin dekat pula kau dengan kegelapan yang menyertainya. Raka menutup peta lontar itu perlahan. Di peta, simbol Trowulan kini bersinar terang, dan jalur menuju simbol berikutnya tampak samar di arah barat laut. Dieng, dataran para dewa. Malam pun larut. Dan dari balik bayangan reruntuhan Majapahit, sepasang mata merah menatap mereka. Bayangan masa lalu yang belum rela dilupakan. Gerbang cahaya di Dieng, dataran para dewa. Udara dingin menggigit ketika Raka dan Bayu tiba di Dieng. Kabut menggulung lembut di antara ladang kentang dan candi-candi batu tua yang tersebar di dataran tinggi itu.
Di kejauhan, Gunung Sikunir berdiri bagai penjaga zaman purba, menatap diam ke arah lembah yang diselimuti kabut putih. Tempat ini seperti tidak sepenuhnya berada di dunia kita, ucap Bayu sambil menggosok tangannya, mencoba mengusir dingin. Raka mengangguk. Dieng, dalam bahasa kuno berarti, dihiang, tempat bersemayamnya para dewa. Tak heran Sabdo Palon memilihnya sebagai titik kedua. Mereka membawa peta lontar yang kini memperlihatkan sinar halus pada bagian utara, tepat di atas simbol berbentuk matahari. Di samping simbol itu tertulis aksara kuno, cahaya tak pernah padam di tempat para hiang bertapa. Mereka bermalam di homestay kecil milik seorang lelaki tua bernama Ki Wasis, penduduk asli Dieng yang masih menjaga tradisi leluhur. Rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya tajam. Saat melihat peta lontar itu, wajahnya berubah. "Kalian sudah membangunkan simbol pertama, bukan?" tanyanya pelan. Raka tertegun. "Dari mana Bapak tahu?" Ki Wasis menatap keluar jendela. Setiap simbol yang bangkit mengguncang keseimbangan alam. Gunung, air, angin, semua bergetar. Di malam Sabtu kemarin, saya mendengar suara gamelan dari dasar telaga. Itu tanda pertama. Malam itu, Ki Wasis mengantar mereka ke Telaga Warna, tempat yang disebut-sebut memiliki kekuatan mistik karena airnya bisa berubah warna. Bulan purnama menggantung di atas kepala, dan kabut seolah membuka jalan di depan mereka. "Di bawah telaga ini ada pintu," kata Ki Wasis. "Pintu yang hanya bisa terlihat oleh mereka yang sudah diberi tanda api." Ia menunjuk tangan Raka. Begitu Raka menyentuhkan telapak tangannya ke permukaan air, warna telaga berubah. Dari hijau zamrud menjadi keemasan. Gelombang cahaya berputar membentuk lingkaran besar di tengah air. Lalu muncul bentuk mandala dengan sinar seperti matahari terbit. Air bergetar. Tanah di sekeliling telaga ikut bergetar lembut. Dan dari dasar air muncul bayangan besar seperti pintu batu purba. Tanpa sadar, mereka bertiga tersedot ke dalam cahaya. Mereka berdiri di sebuah dataran luas, dikelilingi candi batu yang mengapung di udara. Langitnya bukan biru, tapi keprakan. Udara terasa suci dan ringan. Di tengah dataran itu, berdiri sosok bersinar, bukan manusia, tapi semacam bayangan cahaya yang berubah bentuk. "Selamat datang di lapisan kedua." Suaranya menggema di udara. "Aku adalah penjaga cahaya Hyang Wisnu, penerus janji Sabdo Palon." Raka menunduk hormat. "Kami mencari simbol yang ia tinggalkan." "Simbol itu bukan benda," jawab suara itu, "melainkan kesadaran yang dulu dijaga manusia. Kesadaran akan keseimbangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan." Cahaya itu perlahan berubah menjadi bola api kecil yang mengapung di depan Raka. "Pegang ini, jika kau siap menanggung cahaya dan bayangannya." Begitu Raka menyentuh bola cahaya itu, pandangannya menjadi gelap. Dalam sekejap ia melihat bayangan masa lalu. Para pendeta Majapahit datang ke Dieng membawa gulungan lontar, memohon perlindungan kepada para dewa ketika agama, kekuasaan, dan kepercayaan mulai saling bertentangan. Suara Sabdo Palon terdengar kembali, bergema di kepalanya. Cahaya para hyang adalah jantung Nusantara. Namun jika manusia mengubahnya menjadi ambisi, maka cahayanya akan menjadi bara yang membakar. Raka terbangun dengan napas memburu. Di tangannya kini muncul tanda kedua, berbentuk matahari dengan 8 sinar yang bersinar samar. Ki Wasis menatapnya hikmat. "Simbol kedua telah terbuka. Tapi kalian harus berhati-hati. Setiap simbol yang bangkit akan membangunkan penjaganya. Bukan semua penjaga itu bersahabat." Bayu menatap ke arah telaga yang kini kembali berwarna hijau. "Apa maksudnya, Ki?" "Bayangan Majapahit masih berkeliaran," jawab Ki Wasis. "Roh-roh yang kehilangan arah sejak zaman berganti. Mereka bisa merasakan energi yang kalian bangkitkan." Saat mereka meninggalkan Telaga Warna menjelang fajar, kabut yang tadinya lembut kini bergerak aneh, seperti mengikuti langkah mereka. Dari balik kabut itu, samar-samar tampak siluet sosok berpakaian prajurit Majapahit, dengan mata kosong menyala merah. Raka menoleh sekali lagi sebelum turun ke lembah. Ia sadar, setiap simbol bukan hanya kunci kebangkitan,
tapi juga gerbang menuju pertempuran yang belum dimulai. Peta lontar di tangannya kini bergetar halus, memperlihatkan titik ketiga, Borobudur, jantung spiritual bumi Jawa. Dan di balik kabut dieng yang menutup jalan, suara sabdo palon terdengar pelan. Cahaya sudah 2 kali menyala. Tapi ingat, Raka, sebelum terang, bayangan selalu datang lebih dulu. Borobudur, pusaran karma dan simbol ketiga. Kabut pagi belum sepenuhnya sirna saat Raka dan Bayu tiba di Magelang. Dari kejauhan, siluet Borobudur menjulang anggun di tengah hamparan sawah dan perbukitan menoreh. Batu-batunya yang tua seolah menyimpan napas ribuan doa yang tak pernah berhenti bergema. Setiap kali aku melihatnya, selalu ada rasa aneh, ujar Bayu lirih, menatap stupa raksasa itu. Tenang, tapi juga berat. Raka tersenyum samar. Borobudur bukan cuma bangunan. Ia peta batin manusia. Sabdo Palon pasti menaruh simbol di sini karena ini titik keseimbangan antara dunia dan nirwana. Mereka melangkah pelan menaiki undakan candi. Matahari mulai naik, dan sinarnya memantul pada dinding batu yang diukir relief kehidupan Siddhartha. Di sela-sela stupa, Raka membuka peta lontar. Tulisan kawi di atasnya berubah warna menjadi emas, menandai titik ketiga. Di bawahnya tertulis kalimat misterius. Temukan pusaran karma di antara batu yang bernafas. Bayu mengerutkan kening. Batu yang bernafas. Raka memejamkan mata, membiarkan intuisi menuntunnya. Ia berjalan ke arah sisi barat laut candi, tempat angin bertiup lembut. Di sana, di antara 2 relief yang menggambarkan roda kehidupan, ia melihat sesuatu aneh, batu yang sedikit hangat, seolah hidup. Begitu ia menempelkan telapak tangan bertanda api dan matahari itu, permukaan batu bergetar pelan. Angin berhenti. Dunia seolah menahan napas. Dari sela-sela stupa, muncul cahaya biru lembut yang berputar membentuk pusaran, dan mereka berdua tersedot ke dalamnya. Mereka berdiri di dunia lain, ruang tanpa batas. Dindingnya penuh relief bercahaya yang bergerak seperti hidup. Setiap relief menampilkan adegan dari kehidupan manusia. Kelahiran, perang, keserakahan, kesedihan, dan kebangkitan. Di tengah ruangan itu, duduk sosok berjubah emas, wajahnya setengah cahaya setengah bayangan. Selamat datang di pusaran karma. Suaranya tenang tapi dalam. Setiap simbol yang kau buka menuntut keseimbangan. Sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus menghadapi bayanganmu sendiri. Raka menatap sosok itu. Siapa kau? Aku penjaga ketiga. Aku bukan dewa, bukan arwah. Aku pantulan dirimu. Segala keinginan, ketakutan, dan kesombongan yang masih bersemayam. Seketika cermin besar muncul di depan Raka. Namun yang ia lihat bukan dirinya, melainkan bayangan dirinya dalam bentuk berbeda, mengenakan pakaian Majapahit, dengan tatapan tajam penuh ambisi. Kau ingin memahami energi Sabdo Palon. Suara bayangan itu bergema. Tapi bukankah di dalam hatimu, kau juga ingin kekuasaan atas rahasia ini? Raka terdiam. Bayu berusaha mendekat, tapi tak bisa. Tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan tak kasat mata. Bukan kekuasaan yang kucari, jawab Raka lirih. Aku hanya ingin mengerti kebenaran. Bayangan itu tertawa kecil. Kebenaran tanpa kesadaran adalah kesombongan. Jika kau terus melangkah tanpa membersihkan niat, simbol-simbol berikutnya akan menghancurkanmu. Tiba-tiba cermin itu pecah. Cahaya biru meledak keluar, menerpa tubuh Raka. Ia terjatuh, merasakan panas di dadanya. Saat ia membuka mata, tanda ketiga telah muncul di kulitnya. Bentuk roda dengan 8 jari-jari, melambangkan dharma dan keseimbangan. Sosok berjubah emas itu berdiri. Suaranya lembut tapi tegas. Kau telah melewati ujian diri. Simbol ketiga telah menyatu dengan jiwa. Tapi ingat, semakin kau menyatu dengan cahaya, semakin jelas pula bayangan yang mengikutimu. Bayu menatapnya dengan wajah tegang. Aku melihat sosok di belakangmu. Rak, bayangan hitam, seperti manusia tapi tak sepenuhnya manusia. Raka berbalik, tapi bayangan itu sudah lenyap.
Hanya gema langkah gaib yang menjauh di antara relief candi. Ketika mereka tersadar, mereka kembali berdiri di puncak Borobudur. Matahari telah condong ke barat, dan udara kembali normal. Namun di kejauhan, di langit arah timur, tampak awan berputar membentuk pusaran besar. Simbol ketiga sudah bangkit, gumam Raka. Bayu menatap awan itu. Dan sepertinya dunia tahu kita sudah membukanya. Malam itu, mereka berdua bermalam di desa kecil di bawah Borobudur. Raka duduk di beranda, memandangi peta lontar. Kini 3 simbol bersinar, api, matahari, dan roda. Di bawahnya, garis samar mengarah ke selatan. Bali, pulau terakhir tempat keseimbangan air dan api bertemu. Namun sebelum ia menutup peta itu, tiba-tiba huruf-huruf kawi di bagian bawah bergerak sendiri, membentuk kalimat baru. Sebelum menuju Bali, temui penjaga di perbatasan laut dan tanah. Di sanalah energi gaib diuji oleh keserakahan manusia. Bayu keluar membawa kopi panas. Apalagi, Rak? Raka menatap langit gelap. Tampaknya perjalanan kita harus melewati selat. Mungkin ke arah Banten atau Laut Selatan. Dari kejauhan, petir menyambar tanpa suara. Hanya kilatan cahaya putih menembus cakrawala. Dan dalam angin malam itu, suara sabdo palon bergema lagi. Kau telah menyalakan 3 cahaya. Kini bersiaplah, karena bayanganmu akan menyalakan diri sendiri. Penjaga laut dan simbol keempat di Banten Lama. Langit di barat berwarna kelabu saat Raka dan Bayu menembus jalan menuju pesisir Banten. Hujan rintik mengguyur sejak pagi, menambah nuansa muram sepanjang perjalanan. Di luar jendela mobil, pepohonan kelapa bergoyang keras diterpa angin laut, dan aroma asin dari samudra tercium semakin kuat. Ini sudah terasa berbeda, kata Bayu pelan. Entah kenapa aku merasa seperti ada yang menunggu di sini. Raka menatap peta lontar di pangkuannya. 3 simbol yang telah mereka buka, api, matahari, dan roda, kini bersinar lembut. Sementara simbol keempat di barat tampak berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Mereka tiba di kawasan Banten Lama, bekas pusat kerajaan Islam kuno yang kini tinggal runtuhan dan masjid tua. Penduduk sekitar jarang datang malam-malam. Katanya daerah itu berat, karena di dekatnya mengalir sungai yang langsung menuju Laut Selatan. Di sebuah warung kecil dekat reruntuhan benteng, mereka bertemu dengan Mak Ranti, perempuan tua berwajah keras tapi bersuara lembut. Saat melihat peta lontar yang dibawa Raka, matanya langsung berubah serius. Kalian bukan orang pertama yang mencari simbol itu, katanya pelan sambil menatap laut di kejauhan. Dulu, beberapa tabib dan spiritualis juga datang ke sini. Tapi tak satu pun yang kembali dengan jiwa utuh. Bayu menelan ludah. Kenapa? Karena simbol keempat dijaga oleh sang penjaga laut, utusan yang menjaga batas antara dunia manusia dan arwah air. Malam itu, mereka mengikuti Mak Ranti menuju tepi pantai Karangantu. Ombak memukul karang dengan suara bergemuruh. Bulan tertutup awan, hanya sesekali menampakkan cahaya pucat. Di tengah pasir basah, Mak Ranti menggambar lingkaran dengan ranting dan menaburkan bunga melati. Di bawah laut sini ada candi yang tak pernah dilihat manusia biasa. Hanya yang membawa tanda dari sabdo palon yang bisa melihat gerbangnya. Raka menatap ombak. Ia mengulurkan tangan bertanda 3 simbol ke arah air. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan laut, air mendadak berpendar kebiruan. Ombak berhenti, dan laut yang semula bergelora menjadi hening, terlalu hening. Dari dalam air, muncul sosok raksasa berwarna hijau kebiruan, separuh manusia separuh ikan, dengan mata bercahaya seperti mutiara laut. Suaranya bergemuruh seperti ombak ribuan tahun. Aku penjaga batas. Siapa berani memanggilku di malam air tinggi? Mak Ranti menunduk dalam. Mereka yang datang atas izin sabdo palon. Sosok itu menatap Raka lama. Kau membawa cahaya. Tapi apakah kau juga membawa niat murni? Raka menatap balik, mencoba menahan getar dalam suaranya. Aku hanya ingin memahami jejak energi yang beliau tinggalkan, agar manusia tak kehilangan jati dirinya. Sosok itu mengangkat trisulanya. Laut kembali bergolak.
Sabdo Palon menanam simbol di sini bukan untuk kekuasaan. Ia menaruhnya untuk menjaga keseimbangan air dan api. Tapi manusia kini hanya tahu menjarah, tanah, laut, bahkan doa. Dari dasar laut muncul pusaran besar, mengangkat mereka bertiga ke dalam air tanpa rasa tenggelam. Di bawah sana, tampak candi batu hitam dengan patung ikan dan naga melilit di sekelilingnya. Di tengahnya terdapat batu berbentuk tetesan air, memancarkan cahaya biru lembut. Itulah simbol keempat, kata penjaga laut. Simbol air, lambang kehidupan dan perubahan. Tapi hanya satu dari kalian yang bisa menyentuhnya tanpa kehilangan jiwanya. Bayu menatap Raka. Aku yakin itu kau, Rak. Namun sebelum Raka melangkah, bayangan hitam yang pernah mereka lihat di Borobudur muncul kembali di balik pilar candi bawah laut. Ia menjelma menjadi sosok lelaki berpakaian Majapahit, dengan mata merah menyala. Kau membuka gerbang-gerbang lama, Raka Adiwangsa. Tapi tahukah kau, setiap simbol juga membangunkan roh yang pernah dikutuk oleh Sabdo Palon. Penjaga laut mengangkat trisulanya, bersiap menyerang. Kau tak berhak berada di sini, roh pengkhianat. Bayangan itu tertawa. Aku bukan pengkhianat. Aku korban dari janjinya yang tak ditepati. Dalam kekacauan itu, Raka menaruh tangannya pada simbol air. Cahaya biru menyala terang, menyelimuti seluruh ruangan. Semua suara menghilang, kecuali desiran halus seperti doa yang diulang ribuan kali. Ketika mereka tersadar, mereka sudah kembali di tepi pantai. Ombak tenang, dan di tangan Raka kini terukir tanda air, bentuk tetes biru berputar, lambang dari simbol keempat. Mak Ranti menatap laut dengan wajah muram. Kau sudah membangunkannya, tapi kau juga sudah membangunkan musuh lama Sabdo Palon. Bayu menatap Raka cemas. Jadi, bayangan itu nyata. Raka mengangguk pelan. Ia bukan sekadar bayangan. Ia sisa jiwa dari masa Majapahit, roh yang pernah menentang Sabdo Palon sendiri. Peta lontar kini bersinar terang di bagian barat. Garis berikutnya bergerak ke arah tenggara, Gunung Kerinci, puncak api di Sumatera. Dalam deru angin laut, terdengar bisikan halus, suara Sabdo Palon sendiri. Air telah bersatu dengan api. Tapi setiap kali keseimbangan terbentuk, kehancuran selalu menunggu di ujungnya. Bersiaplah, Raka. Gunung selanjutnya akan menguji hatimu. Ombak memukul karang lagi, kali ini lebih keras. Seolah samudra sendiri tahu bahwa keseimbangan dunia sedang bergeser. Kerinci, api tersembunyi dan simbol kelima. Asap tipis dari kawah Gunung Kerinci menyembul ke langit pagi. Udara dingin berpadu dengan aroma belerang tajam, menciptakan suasana yang asing namun sakral. Dari kaki gunung, Raka menatap puncak yang tertutup awan. Ia merasakan getaran halus di dadanya, bukan ketakutan, tapi panggilan. Sabdo Palon menanam simbol api di sini, gumamnya pelan. Bayu, yang kini mulai terbiasa dengan hal-hal di luar nalar, menatap sekeliling. Tempat ini berbeda, seolah bumi sedang bernafas. Perjalanan mereka menuju Kerinci dipenuhi bisikan-bisikan aneh. Setiap malam, di antara gemerisik hutan, terdengar suara gending halus bercampur desir angin. Kadang mereka melihat nyala merah di balik pepohonan, seperti obor kuno yang menari lalu lenyap. Setibanya di desa Kersiktuo, mereka disambut oleh Datuk Lindu Alam, tetua yang menjaga jalur pendakian lama. Kulitnya gelap legam, matanya tajam seperti bara. Saat Raka memperlihatkan peta lontar, Datuk Lindu langsung menunduk hormat. Jadi waktunya tiba, katanya lirih. Api di bawah perut bumi sudah mulai bergerak. Sabdo Palon pernah berkata, jika 5 simbol menyatu, maka batas antara dunia gaib dan dunia nyata akan menipis. Raka menghela napas panjang. Kami tidak bermaksud mengganggu keseimbangan. Datuk tersenyum pahit. Setiap niat baik membawa bayangan buruknya sendiri, nak. Malam itu mereka berkemah di pos bayangan, titik pendakian terakhir sebelum kawah. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah panas. Di tengah api unggun, Raka memandangi 3 tanda di tangannya. Api, matahari,
roda, dan air, semuanya kini bersinar samar. Simbol berikutnya pasti lebih kuat, ujarnya. Bayu mengangguk. Dan mungkin lebih berbahaya. Tengah malam, bumi bergetar lembut. Dari dalam kawah terdengar gemuruh seperti suara gong raksasa. Api unggun tiba-tiba padam, namun cahaya merah memancar dari tanah. Raka menatap sekeliling, dan di antara kabut belerang, muncul bayangan manusia berpakaian prajurit Majapahit, sosok yang mereka lihat di Laut Banten. Kau terus membuka pintu-pintu yang seharusnya terkunci. Raka Adiwangsa. Suara itu menggema. Sabdo Palon menipu dunia. Dan kau kini menjadi alatnya. Bayu berdiri sigap. Siapa kau sebenarnya? Bayangan itu menatapnya. Aku adalah Arka Wiratmaja, pendeta Majapahit yang dikhianati. Aku dikutuk menjadi penjaga bayangan karena menolak tunduk pada sumpah Sabdo Palon. Angin bertiup semakin keras. Dari kawah terdengar ledakan kecil. Api biru muncul, menari di udara seperti makhluk hidup. Raka melangkah maju. Jika kau benar penjaga masa lalu, buktikan kebenaranmu. Jangan sembunyikan niat di balik amarah. Bayangan Arka tertawa getir. Kebenaran adalah milik yang berkuasa. Dan sekarang, kau yang menanggungnya. Tiba-tiba tanah di bawah mereka pecah. Raka dan Bayu terjatuh ke dalam celah terang yang membawa mereka ke sebuah ruang raksasa di perut gunung. Dindingnya bercahaya merah, dan di tengah ruangan mengapung batu besar berbentuk jantung api. Energinya begitu kuat, membuat udara bergetar. Inilah inti bumi. Suara lembut namun agung terdengar. Aku adalah penjaga simbol kelima, roh api Sabdo Palon. Jika ingin membangunkannya, kau harus menaklukkan api dalam dirimu. Raka menutup mata. Seketika ia melihat bayangan-bayangan masa lalunya, kesombongan sebagai ilmuwan muda, rasa ingin tahu yang kadang berubah jadi ego, dan rasa takut kehilangan jati diri. Api di sekelilingnya membesar, mengelilingi tubuhnya. Jika aku hancur oleh api ini, katanya, maka biarlah aku hancur demi kebenaran. Api itu meledak, tapi tak membakar. Justru berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyelimuti dirinya. Dalam lingkaran itu, tanda kelima muncul di dadanya. Bentuk segitiga berputar dengan lidah api di tengahnya, simbol kekuatan bumi dan keberanian. Bayu menatap kagum. Kau menyatu dengannya. Raka membuka mata. Matanya berpendar merah keemasan sejenak. Bukan aku yang menguasai api, tapi api yang menerima aku. Namun di atas mereka, bayangan Arka Wiratmaja menghilang ke dalam pusaran asap. Suaranya bergema samar. Kau boleh memiliki simbolnya, tapi kau tak bisa menghapus dosa masa lalu yang melahirkan simbol-simbol itu. Saat mereka kembali ke permukaan, fajar mulai menyingsing. Gunung Kerinci tampak tenang, tapi di kejauhan langit barat berwarna merah menyala, tanda bahwa sesuatu telah berubah. Datuk Lindu menyambut mereka dengan wajah tegang. Aku merasakan gemuruh dari dalam tanah. Kau sudah membangunkan kekuatan besar, nak. Raka menatap peta lontar. 5 simbol kini bersinar. Garis berikutnya menunjukkan arah ke timur laut. Bali, pulau para penjaga keseimbangan. Sabdo Palon sudah menunggu di sana, gumamnya. Angin hangat berhembus dari arah kawah, seolah bumi sendiri menyapa. Tapi di balik hembusan itu, samar terdengar bisikan bayangan Arka. Semakin dekat kau dengan kebenaran, semakin kabur batas antara cahaya dan kegelapan. Ingat itu, Raka Adiwangsa. Raka menatap puncak Kerinci untuk terakhir kali. Api di kawah tampak tenang, tapi ia tahu, tenang bukan berarti padam. Perjalanan berikutnya akan membawa mereka ke tempat di mana air, api, dan roh bertemu dalam satu tarian abadi. Bali. Bali, cermin alam dewata dan simbol keenam. Pagi di Bali menyapa dengan kabut lembut yang menggantung di antara pepohonan dan pura-pura kuno. Di kejauhan, Gunung Agung berdiri megah, seolah menjadi jantung spiritual pulau itu. Setelah perjalanan panjang dari Sumatera, Raka dan Bayu akhirnya tiba di tanah para dewa, membawa beban 5 simbol yang kini berpendar samar di tubuh Raka.
Mereka disambut oleh Ida Ayu Saraswati, seorang perempuan muda berpakaian kebaya putih yang memancarkan ketenangan mendalam. Ia adalah penjaga Pura Tirta Langit, sebuah pura tersembunyi di kaki Gunung Agung yang tak tercatat dalam peta manapun. Saat melihat Raka, Ida Ayu menunduk hormat. "Sabdo Palon telah menitahkan kedatanganmu dalam kidung leluhur kami," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Simbol keenam menunggu di cermin alam, tempat air dan langit bertemu. Bayu menatap sekeliling, melihat sungai kecil yang mengalir jernih di antara batu-batu hitam. "Tempat ini seperti hidup," gumamnya. Ida Ayu tersenyum. "Karena di sini, roh dan unsur bersatu. Tak ada batas antara yang terlihat dan yang tak terlihat." Malam itu mereka menginap di pendopo pura. Udara penuh aroma dupa dan bunga cempaka. Raka duduk bersila di depan kolam suci. Permukaannya begitu tenang, memantulkan bintang-bintang di langit. Ia melihat bayangan dirinya di air. Namun anehnya, bayangan itu tersenyum berbeda, lebih tenang, lebih tua. "Kau bukan hanya mencari simbol, Raka." Suara itu berbicara dari dalam pantulan air. "Kau mencari dirimu sendiri yang terpecah antara masa lalu dan masa depan." Raka terkejut, tapi air di depannya mulai beriak membentuk lingkaran. Dari dalam kolam muncul sosok perempuan tua berselendang emas. Rambutnya panjang putih berkilau, dan matanya menatap lembut seperti mata seorang ibu. "Aku adalah Sang Hyang Dewi Tirta, penjaga keseimbangan air dan jiwa. Sabdo Palon menitipkan simbol keenam padaku, agar tak ada manusia yang kehilangan cerminan dirinya." Bayu yang berdiri di belakang ikut terpana. Apakah ini berarti simbol keenam tersembunyi di dalam kolam ini? Dewi itu mengangguk. Namun, untuk menemukannya, seseorang harus mampu melihat dirinya tanpa takut. Raka menatap kembali permukaan air. Perlahan, ia melihat bayangan masa lalunya, bocah yang ditinggalkan ayahnya, pemuda yang memburu ilmu pengetahuan hingga melupakan doa, dan lelaki yang menanggung rahasia energi Sabdo Palon di tubuhnya. Semua rasa bersalah dan ketakutan muncul seperti arus deras. Air di kolam berubah menjadi cermin hidup yang menampakkan ribuan wajah manusia. Wajah mereka yang terpengaruh oleh kekuatan simbol, wajah orang-orang yang kehilangan arah oleh godaan kekuasaan. Raka berteriak, "Aku tak ingin menjadi bagian dari kehancuran itu." Dewi Tirta menatapnya lembut. "Maka lepaskan. Hanya jiwa yang jujur dapat memegang simbol keseimbangan." Raka menenggelamkan kedua tangannya ke dalam air. Seketika permukaan kolam berubah menjadi pusaran bercahaya, menariknya masuk. Bayu berteriak. Namun tubuh Raka telah lenyap ke dalam air. Di dunia bawah kolam, ia melihat langit terbalik, gunung menjulang dari dasar laut, dan pura-pura mengambang di udara. Suara kidung kuno bergema. Air adalah cermin, dan manusia hanyalah bayangan yang belajar mengenali cahaya. Dari dasar kolam, muncul benda kecil berbentuk mandala berwarna perak dengan pola air yang berputar di tengahnya. Simbol keenam. Ketika Raka menyentuhnya, tubuhnya diterpa gelombang cahaya biru. Ia melihat semua simbol lain, api, tanah, udara, cahaya, dan waktu, menyatu dalam pusaran air itu, menimbulkan harmoni sempurna. Saat ia muncul kembali ke permukaan, Bayu menolongnya dengan wajah cemas. Namun Raka tersenyum, senyum yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di dadanya kini bersinar simbol keenam, Mandala Tirta Nirmala, lambang keseimbangan dan kesadaran diri. Ida Ayu menatapnya dalam-dalam. "Kau telah melewati ujian air. Kini tinggal satu simbol tersisa, simbol pamungkas, simbol jiwa Nusantara, yang hanya dapat muncul ketika 6 simbol bersatu." Raka mengangguk perlahan. "Aku mulai mengerti. Sabdo Palon tidak ingin menguasai dunia, tapi menjaga agar manusia tidak lupa pada asalnya." Namun sebelum mereka meninggalkan pura, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Suara gong besar terdengar dari arah Gunung Agung, diikuti oleh gemuruh yang memecah kesunyian. Dari puncak gunung terlihat cahaya merah kehitaman memancar ke langit. Ida Ayu menatap langit dengan mata cemas. Itu bukan tanda keseimbangan. Itu tanda bahwa bayangan lama telah terbangun kembali. Raka mengepalkan tangan.
Arka Wiratmaja. Suara lembut Dewi Tirta terdengar sekali lagi sebelum menghilang ke dalam air. Langit dan bumi mulai membuka rahasianya. Perjalananmu berikutnya akan membawamu ke jantung Nusantara, tempat Sabdo Palon menunggu akhir dari semua janji. Mereka bertiga berdiri di tepi pura, menatap arah barat laut. Di balik cakrawala, peta lontar di tangan Raka menampilkan cahaya baru, garis menuju Gunung Lawu, tempat semua kisah berawal dan berakhir. Gunung Lawu, bayangan terakhir Sabdo Palon. Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Lawu ketika Raka, Bayu, dan Ida Ayu tiba di Candi Cetho. Udara di sana terasa berat, seolah menyimpan ribuan doa yang tak pernah selesai. Di setiap batu purbakala, mereka bisa merasakan gema suara masa lalu, bisikan para leluhur yang masih menjaga rahasia. Disinilah semuanya bermula, ujar Ida Ayu lirih. Sabdo Palon menghilang di sekitar puncak Lawu setelah Majapahit runtuh. Tapi ia tak mati, hanya bersembunyi dalam lapisan waktu. Bayu menatap candi yang berdiri anggun di bawah langit abu-abu. Kau yakin simbol terakhir ada di sini? Raka mengangguk pelan. Aku bisa merasakannya. 6 simbol yang kupikul bergetar setiap kali kami mendekat ke tempat ini. Mereka bermalam di pelataran candi. Angin Lawu berhembus dingin, membawa aroma tanah dan dupa. Di tengah malam, Raka terbangun. Dari arah puncak gunung, ia melihat cahaya hijau berputar membentuk lingkaran. Suara gending gamelan terdengar samar, seperti berasal dari dunia lain. Sabdo Palon, bisiknya. Ia mengikuti suara itu menaiki jalan setapak menuju hutan di atas Candi Sukuh. Pohon-pohon raksasa berdiri bagai penjaga sunyi, dan di antara akar-akar besar mengalir air bening bercahaya. Raka berhenti ketika mendapati patung batu menyerupai wajah manusia setengah dewa. Tatapan patung itu hidup, menembus jiwa. Kau akhirnya datang, pewaris simbol. Suara berat menggema dari udara. 77 turunan aku menunggu manusia yang berani menanggung keseimbangan dunia. Raka menunduk hormat. Apakah engkau Sabdo Palon? Dari balik kabut, sosok berjubah putih muncul perlahan. Rambutnya panjang, matanya berpendar lembut seperti api kecil di malam gelap. Ia bukan hanya manusia, ada getaran bumi, air, angin, dan cahaya dalam dirinya. Aku adalah suara bumi yang menolak padam. Mereka memanggilku Sabdo Palon, tapi sejatinya aku adalah penjaga batas antara nalar dan nurani. Bayu dan Ida Ayu yang menyusul dari belakang menatap terpaku. Ida Ayu berlutut. Hyang Sabdo, kami datang membawa 6 simbol. Kami ingin memahami makna di balik semuanya. Sabdo Palon menatap mereka lama, kemudian menatap Raka. Kau telah membuka 6 pintu kekuatan. Waktu, tanah, api, air, angin, dan cahaya. Tapi tahukah kau mengapa harus ada simbol ketujuh? Raka menggeleng pelan. Sabdo Palon mengangkat tangannya. Dari tanah muncul cermin batu besar, memantulkan bayangan mereka bertiga. Namun bayangan itu bergerak berbeda. Raka melihat dirinya mengenakan pakaian prajurit Majapahit, memegang pusaka yang sama dengan yang dibawa Arka Wiratmaja. Kau bukan hanya penelusur, ujar Sabdo Palon. Kau adalah reinkarnasi dari Arka Wiratmaja, muridku yang dulu mengkhianatiku. Raka tertegun. Gema masa lalu menyeruak di kepalanya. Peperangan, darah, dan api yang melahap istana Majapahit. Ia melihat dirinya, atau Arka, berteriak menentang Sabdo Palon yang menolak tunduk pada kekuasaan Raja Baru. Tidak mungkin, gumam Raka. Sabdo Palon menatapnya dengan belas kasih. Arka gagal memahami makna keseimbangan. Ia ingin menguasai simbol, bukan menjaganya. Tapi kini, rohmu kembali dalam wujud Raka, agar kesalahan itu dapat ditebus. Tiba-tiba tanah berguncang. Dari balik kabut, muncul sosok gelap dengan mata merah, bayangan Arka Wiratmaja dalam wujud roh hitam. Kau menipuku, Sabdo Palon. Aku dikutuk menjadi bayangan karena menolak tunduk, dan kini kau memilih reinkarnasiku untuk menghapusku. Bayu berteriak. Itu dia, bayangan yang mengikuti kita sejak kerinci. Sabdo Palon berdiri tegak.
Setiap cahaya menumbuhkan bayangan. Arka. Kini saatnya kau memilih. Menyatu atau musnah. Bayangan Arka melesat menyerang Raka. Energi hitam bertubrukan dengan cahaya 6 simbol yang menyala dari tubuhnya. Langit di atas lau berubah. Petir, hujan, dan api menyatu menjadi pusaran besar. Ida Ayu berdoa keras-keras, melantunkan mantra dari Kidung Tirta Langit. Raka merasakan amarah, penyesalan, dan cinta berbaur di dadanya. Ia menatap bayangan Arka dan berkata, "Aku bukan musuhmu. Aku adalah kau yang ingin berdamai." Energi besar meledak. Cahaya putih membungkus keduanya. Lalu hening. Ketika kabut menghilang, hanya satu sosok berdiri, Raka, dengan 7 simbol menyatu di tubuhnya. Simbol terakhir bersinar di dadanya. Lingkaran Suryaning Jagat, lambang jiwa Nusantara, keseimbangan antara manusia, bumi, dan langit. Sabdo Palon tersenyum. Kau telah menyatukan yang terpisah. Kini dunia tidak butuh penguasa baru, hanya penjaga kesadaran. Raka menunduk. Aku mengerti, Hyang Sabdo. Kekuatan ini bukan milikku, tapi milik bumi dan semua makhluk di dalamnya. Sabdo Palon perlahan memudar menjadi cahaya. Jika manusia lupa akan jati dirinya lagi, maka simbol-simbol ini akan bangkit mencari pewaris baru. Jaga mereka. Raka Adiwangsa. Cahaya itu naik ke langit, menghilang di puncak lau. Hujan turun perlahan, seolah bumi ikut menunduk dalam damai. Bayu menatap Raka yang kini tampak lebih tua. Matanya berkilau namun tenang. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Raka tersenyum samar. Menulis ulang kisah ini, agar manusia tahu, kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang mau menjaga keseimbangan. Ida Ayu menatap Cakrawala Timur. Sabdo Palon tak pergi. Ia hidup di setiap napas tanah Nusantara. Dan di antara kabut lau yang menipis, mereka bertiga berjalan menuruni gunung, meninggalkan jejak di tanah yang masih bergetar oleh energi gaib kuno. Warisan Sabdo Palon, Nusantara yang terbangun kembali. Langit pagi di lereng lau tampak berbeda. Kabut yang semalam tebal kini perlahan menipis, menyingkap warna keemasan mentari pertama. Raka berdiri di atas batu besar, menatap hamparan hutan dan lembah yang diselimuti cahaya lembut. 6 simbol di tubuhnya kini menyatu menjadi satu lingkaran bercahaya di dada, berdenyut seperti jantung bumi itu sendiri. Bayu menghampiri dengan langkah hati-hati. Kau sudah semalaman di sini. Tidak lelah. Raka tersenyum kecil. Aku tidak merasa lelah. Hanya seolah bumi sedang berbicara langsung ke dalam pikiranku. Ida Ayu Saraswati datang membawa dupa dan kendi air suci dari Pura Tirta Langit. Ia menaruhnya di depan Raka, lalu menunduk hormat. Simbol ketujuh telah menyatu. Artinya perjalananmu berakhir. Tapi warisan Sabdo Palon baru saja dimulai. Raka menatap air di kendi itu. Bening, tapi memantulkan bayangan wajahnya yang kini berbeda. Lebih tua, namun juga lebih damai. Aku pikir selama ini aku hanya mencari jejak masa lalu, ujarnya pelan. Tapi ternyata aku sedang mencari keseimbangan di dalam diri. Bayu duduk di sampingnya, menatap langit yang mulai biru. Jadi semua energi gaib itu, apa akan hilang? Tidak, jawab Raka. Energi itu tidak bisa hilang. Ia akan tetap hidup di bumi, di air, di udara. Bahkan dalam doa orang-orang yang mencintai tanahnya. Tiba-tiba angin berhembus pelan membawa suara gending dari kejauhan, lembut dan menenangkan. Suara itu bukan dari dunia manusia. Ida Ayu menutup mata, seolah mengenali iramanya. Itu Kidung Sabdo Palon, katanya. Ia tak pergi, hanya berubah bentuk. Kini ia hidup dalam kesadaran manusia yang mau menjaga keseimbangan. Raka berdiri, mengambil secarik lontar yang kini bersinar samar, peta yang dulu menuntunnya dari satu simbol ke simbol lain. Tapi kali ini, peta itu kosong. Semua garis dan tanda menghilang. Hanya tersisa satu kalimat yang berpendar lembut. Manunggaling jagat, manunggaling jiwa. Ketika manusia menyatu dengan bumi, maka tiada rahasia yang tertinggal. Bayu memandang tulisan itu dengan heran.
Apakah artinya kau sudah tidak memerlukan petunjuk lagi? Raka mengangguk. Karena petanya kini ada di dalam diriku. Setiap simbol adalah bagian dari kehidupan, bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga. Hari itu mereka menuruni Gunung Lawu. Setiap langkah terasa ringan, seolah bumi mendukung perjalanan mereka. Di bawah sana, desa-desa mulai diselimuti kabar-kabar aneh. Air sumur yang dulunya kering kini mengalir lagi, sawah-sawah di lereng yang tandus mulai menghijau, dan beberapa orang mengaku bermimpi melihat sosok berjubah putih berjalan di antara kabut sambil membawa cahaya di tangannya. Raka mendengar cerita-cerita itu tanpa bicara. Ia tahu, Sabdo Palon sedang menunaikan janji lamanya, menjaga Nusantara dari dalam kesadaran manusia. Beberapa minggu kemudian, mereka tiba di pesisir utara Jawa. Raka membangun sebuah pesraman kecil, tempat orang bisa belajar tentang keseimbangan antara ilmu dan spiritualitas, tanpa fanatisme dan tanpa pamrih. Ia menamai tempat itu, Padepokan Cahaya 7, simbol dari 7 energi yang ia temukan. Banyak orang datang, petani, nelayan, bahkan anak muda yang haus makna di tengah dunia yang makin bising. Bayu menulis perjalanan mereka menjadi naskah kuno berjudul Jejak Energi Sabdo Palon. Sementara Ida Ayu menjaga pelataran dengan ritual harian, menyalakan dupa dan mengalirkan air suci dari tirta langit. Suatu malam, ketika angin laut membawa aroma garam dan cempaka, Raka duduk sendirian di tepi pantai. Ia menatap ombak, lalu memejamkan mata. Dalam kesunyian itu, suara lembut terdengar lagi. Kau telah menunaikan tugasmu, Raka Adiwangsa. Tapi ingatlah, penjaga tidak hidup untuk disembah. Ia hidup untuk mengingatkan. Raka tersenyum. Aku tahu, Sabdo Palon. Aku hanya bagian kecil dari arus panjang bumi ini. Angin bertiup, membentuk pusaran cahaya kecil di hadapannya, kemudian lenyap ke langit malam. Raka tahu itu bukan halusinasi. Itu salam perpisahan dari sang guru abadi. Beberapa tahun berlalu. Bayu menua dengan damai, masih mencatat kisah-kisah gaib yang tersebar di seluruh Nusantara. Ida Ayu tetap menjaga tempat itu, menjadi penerus ilmu keseimbangan. Sementara Raka, perlahan menghilang dari pandangan manusia. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi setiap kali gempa kecil mengguncang bumi atau hujan turun di musim kering, orang-orang berkata lirih. Itu tanda penjaga bumi sedang berkelana lagi. Dan di suatu malam yang hening, seorang anak desa menemukan sebuah batu bercahaya di tepi pantai, berbentuk lingkaran dengan 7 garis cahaya di tengahnya. Ia menyimpannya tanpa tahu bahwa ia baru saja memegang warisan Sabdo Palon yang lahir kembali. Karena legenda itu tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti wajah, berpindah dari satu jiwa ke jiwa lain yang masih percaya pada keseimbangan. Dan di bawah langit Nusantara yang luas, suara lama bergaung sekali lagi, menyatu dengan angin dan ombak. Bumi, air, api, angin, cahaya, waktu, dan jiwa, 7 yang satu, satu yang abadi. Itulah Sabdo Palon, itulah manusia. Kabut terakhir di ufuk timur perlahan tersibak, menyingkap cahaya fajar baru. Jejak energi gaib Sabdo Palon tidak hilang. Ia kini hidup di hati mereka yang masih mau mendengar bisikan bumi.